Bro, lu pernah nggak sih dengar nama Jose Roberto Guimarães? Yang belum tahu, ini dia pelatih voli Brasil yang udah menang 3 medali emas Olimpiade. Gua nggak bohong, dia itu legenda hidup dunia voli. Nah, tapi yang bikin gue gila hari ini, pelatih. Sekelas dia sampai syok dan ngaku salah gara-gara satu nama, Megawati Hangestri, atlet voli Indonesia kita. Lu bayangin aja, pelatih yang udah puluhan tahun di dunia voli, yang biasanya cool dan tenang, tiba-tiba ngomong kayak gini. Saya kaget, Megawati ke Turki itu lompatan besar. Gila kan, ini bukan main-main bro. Kita lagi ngomongin pelatih yang udah ngeliat ribuan pemain voli dari seluruh dunia, tapi dia sampai segitunya shock sama pemain Indonesia kita. Gue yakin lu pada penasaran, kenapa sih pelatih Brasil sekelas Jose Roberto bisa sampai segitunya? Apa yang bikin dia sampai ngaku menyesal nggak pantau Megawati dari dulu? Dan yang paling gokil, dia sampai kasih peringatan ke negaranya sendiri tentang ancaman dari Asia Tenggara. Bro, ini berita yang bener-bener bikin gue merinding. Sebelum gue lanjut cerita yang bikin gue nggak bisa tidur ini, gue mohon banget bro, bantu like video ini, subscribe channel Zona Megatron, dan jangan lupa drop komen kalian. Gue pengen banget tahu pendapat lo semua soal kehebohan yang satu. Ini, trust me, kalian bakal shock sama yang gue ceritain sekarang. Oke bro, kita mulai dari yang paling gila. Jose Roberto Guimarães, pelatih Brasil yang udah malang melintang di dunia voli internasional, tiba-tiba aja ngomong kayak orang yang baru lihat hantu. Dia bilang, saya kaget, Megawati ke Turki. Itu lompatan besar. Lo tahu nggak sih betapa gilanya pernyataan ini? Gue jelasin ya. Jose Roberto ini bukan pelatih sembarangan. Dia udah ngelatih tim nasional Brasil, tim yang udah jadi juara dunia berkali-kali. Nah, tapi dia sampai segitunya kaget sama transfer Megawati ke Liga Turki. Dia bilang, ini bukan perpindahan biasa, ini lompatan besar. Dari Asia langsung ke Eropa dan ke Liga sekelas Turki, itu luar biasa. Bro, gue goosebumps dengernya. Bayangin aja, pelatih yang udah biasa lihat pemain-pemain top dunia, tapi dia ngaku ini bukan perpindahan biasa. Ini lompatan besar. Yang bikin gue makin penasaran kenapa dia sampai segitunya emphasize kata luar biasa, pasti ada sesuatu yang dia lihat di Megawati yang bikin dia sampai speechless gini. Dan lu tahu nggak, Liga Turki itu bukan liga sembarangan. Itu salah satu liga voli terkuat di dunia, tempat pemain-pemain elit berkumpul. Tapi Megawati, dari Indonesia, langsung bisa masuk ke sana. Nah, yang bikin cerita ini makin seru, ternyata Jose Roberto punya sejarah sama Megawati. Gua nggak nyangka, bro. Ternyata dulu mereka pernah berhadapan langsung. Jose Roberto pernah jadi pelatih tim nasional yang menghadapi Indonesia saat Megawati main. Dan lu tahu nggak yang paling gila? Dia ngaku dulu meremehkan Megawati. Saya dulu menganggap dia cuma pemain regional. Tapi sekarang, dunia harus mulai memperhitungkan Indonesia, katanya. Bro, ini pengakuan yang honest banget dari seorang pelatih senior. Gue suka banget sama kejujuran Jose Roberto ini. Dia nggak malu-malu ngaku salah. Bayangin, pelatih yang udah berpengalaman, puluhan tahun, ngaku dia dulu underestimate sama pemain Indonesia. Dan sekarang, dia jadi salah satu pengamat yang paling vokal memuji Megawati. Yang bikin gue terharu, dia bilang, dunia harus mulai memperhitungkan Indonesia. Bro, ini statement yang powerful banget. Ini artinya Megawati bukan cuma ngangkat nama dirinya sendiri, tapi juga nama Indonesia di mata dunia. Gila parah. Oke, yang satu ini bikin gue merinding parah. Jose Roberto mulai ngebandingin level Liga Turki dengan Liga Brasil. Dan lo tahu kan, Liga Brasil itu salah satu yang terkuat di dunia voli. Tapi dia bilang, di Brasil pemain asing butuh adaptasi bertahun-tahun. Tapi Megawati langsung lompat ke Turki, dia jelas bukan pemain biasa. Dia pemain elit. Bro, gue ulang lagi ya. Pemain elit. Ini coming from pelatih yang udah menang 3 medali emas Olimpiade. Dia bilang di Brasil aja, pemain asing butuh waktu bertahun-tahun buat adaptasi. Tapi Megawati langsung lompat ke liga yang setara bahkan mungkin lebih sulit. Yang bikin gue makin bangga, Jose Roberto empasis banget di kata elit. Dia nggak bilang Megawati cuma pemain bagus atau talented. Dia bilang elit. Ini level yang sama dengan pemain-pemain top dunia yang udah jadi legenda. Gue jadi mikir, gimana perasaan pemain-pemain Brasil yang dengar pelatih mereka sendiri ngomong kayak gini? Pasti ada yang mulai nervous, karena mereka tahu kalau Jose Roberto nggak pernah ngomong sembarangan. Kalau dia bilang elit, ya beneran elit. Nah, yang satu ini agak-agak kayak detective story. Jose Roberto mulai curiga dan analisis kenapa Megawati bisa secepat ini naik level. Dan teorinya bikin gue terpukau. Dia bilang,
Dia pasti dilatih sangat baik di Korea. Jose Roberto yakin banget kalau klub Red Sparks di Korea Selatan udah membentuk Megawati jadi mesin poin yang matang. Dia bukan cuma power, tapi juga disiplin. Itu khas Korea, dan dia bawa itu ke Eropa, tuturnya. Bro, ini analisis yang deep banget. Jose Roberto nggak cuma lihat surface aja. Dia ngeliat gimana sistem training Korea yang terkenal super disiplin dan structured udah ngebentuk Megawati jadi pemain yang komplit. Bukan cuma andalin power doang, tapi juga mental dan disiplin yang kuat. Yang gue suka dari analisis Jose Roberto, dia acknowledge sistem training Korea yang memang terkenal ketat dan efektif. Dan dia lihat Megawati udah successfully adopt sistem itu dan sekarang bawa ke level Eropa. Ini bukan kebetulan, bro. Ini hasil dari proses yang panjang dan sistematik. Gue jadi penasaran, gimana ya rasanya jadi Megawati yang tahu kalau pelatih sekelas Jose Roberto sampai segitunya nge-analyze perjalanan karir lo? Pasti proud banget. Oke bro, yang satu ini bikin gue mixed feelings. Jose Roberto ngaku jujur banget. Dan pengakuannya agak bikin hati hancur, tapi juga bikin bangga di saat yang sama. Dia bilang, setelah dengar nama Megawati disebut di Turki, saya cari rekamannya. Dan jujur saja, saya menyesal tak memantaunya lebih awal. Jose Roberto ngaku dia jarang lihat pemain Asia Tenggara, tapi sekarang dia harus mengubah pandangan itu. Bro, ini pengakuan yang honest dan humble banget dari seorang pelatih senior. Dia ngaku dia punya bias, dia ngaku dia salah, dan dia ngaku menyesal. Gue respect banget sama attitude kayak gini. Nggak semua orang, apalagi yang udah senior dan berprestasi, mau ngaku salah kayak gini. Tapi di sisi lain gue juga agak sedih. Berapa banyak sih talent-talent dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang nggak kenotis sama pelatih-pelatih top dunia gara-gara bias kayak gini? Berapa banyak Megawati-Megawati lain yang mungkin nggak pernah dapat kesempatan? Yang bikin gue bangga sekarang Jose Roberto udah buka mata. Dan dia nggak cuma ngaku salah, dia juga action. Dia mulai cari rekaman Megawati, dia mulai study. Ini komitmen yang serius. Nah, yang satu ini statement yang paling powerful dan bikin gue bergidik. Jose Roberto bilang, kalau Megawati bisa di Turki, artinya Asia Tenggara sudah siap naik level. Bro, lo ngerti nggak seberapa besar statement ini? Jose Roberto basically bilang, kalau success story Megawati ini bukan cuma tentang satu individu. Ini tentang whole region. Ini tentang Asia Tenggara yang ready to compete di level dunia. Dia lanjut, kita bicara tentang salah satu liga terbaik dunia. Kalau dia bisa tampil bagus di sana, maka Asia Tenggara akan segera jadi kekuatan baru di volley dunia. Gue literally goosebumps. Baca ini. Yang gue suka, Jose Roberto lihat big picture. Dia nggak cuma lihat Megawati sebagai individual success story. Dia lihat ini sebagai tanda kalau Asia Tenggara udah ready to challenge status quo di dunia volley. Kita udah ready buat jadi player, bukan cuma spectator. Dan yang paling gila, dia bilang kekuatan baru. Bro, ini coming from pelatih yang udah puluhan tahun di scene volley dunia. Kalau dia bilang kita bakal jadi kekuatan baru, gue yakin dia nggak ngomong sembarangan. Yang satu ini probably yang paling personal dan touching. Jose Roberto cerita momen dia baca statistik Megawati, dan reaksinya bikin gue emosional. Top scorer Liga Korea, konsisten tiap laga, dan masih muda. Saya merinding. Brasil bahkan butuh waktu lama melahirkan pemain seperti itu, ungkapnya. Bro, bayangin pelatih yang udah lihat ribuan pemain, tapi dia sampai merinding baca statistik. Satu pemain Indonesia yang bikin statement ini makin powerful, dia bandingin sama Brasil. Brasil yang notabene powerhouse volley dunia, tapi Jose Roberto ngaku mereka butuh waktu lama buat lahirin pemain sekaliber Megawati. Dan Megawati, dia masih muda. Gue suka banget sama honesty Jose Roberto di sini. Dia nggak cuma ngasih komplimen kosong. Dia kasih konteks, dia kasih perbandingan yang meaningful. Dan yang paling keren, dia acknowledge kalau yang dilakukan Megawati itu extraordinary, even by Brazil standard. Yang bikin gue makin bangga, Jose Roberto emphasize di masih muda. Artinya Megawati masih punya banyak room to grow, masih punya potensi buat jadi lebih hebat lagi. Gila, future-nya gimana coba? Dan akhirnya, yang paling epic dan bikin gue speechless, Jose Roberto kasih warning keras ke Federasi Voli Brasil. Dia bilang, kalau kita terlena, pemain-pemain Asia seperti Megawati bisa menyalip kita. Mereka disiplin, kuat, dan sekarang sudah punya panggung di Eropa. Ini bukan main-main. Bro, ini warning yang serius banget. Pelatih Brasil warning negaranya sendiri tentang ancaman dari Asia, specifically mention Megawati. Dia bilang, ini bukan main-main, dengan nada tegas.
Gue bisa ngebayangin gimana seriusnya dia waktu ngomong ini. Yang bikin statement ini makin powerful, Jose Roberto list qualities yang dia lihat di pemain Asia. Disiplin, kuat, dan sekarang udah punya panggung di Eropa. Ini combination yang dangerous buat kompetitor, skill plus opportunity plus platform internasional. Yang paling gila, dia bilang bisa menyalip kita. Brasil, yang selama ini jadi benchmark voli dunia, sekarang harus waspada sama Asia Tenggara. Gue nggak pernah ngebayangin bakal denger statement kayak gini dari pelatih Brasil. Bro, setelah gue rangkum semua statement Jose Roberto, gue jadi mikir, deep. Ini bukan cuma soal Megawati atau voli doang. Ini soal gimana perception dunia tentang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, lagi berubah total. Selama ini, mungkin kita sering ngerasa inferior sama negara-negara besar dalam olahraga. Tapi cerita Megawati dan reaction Jose Roberto ini proof nyata kalau kita udah ready to compete di level tertinggi. Kita udah nggak cuma jadi underdog yang inspiring, tapi jadi threat yang serius. Yang bikin gue optimis, Jose Roberto ini bukan tipe pelatih yang suka lebay atau ngasih komplimen kosong. Track record dia di dunia voli internasional udah proven. Kalau dia bilang Megawati elite, ya beneran elite. Kalau dia bilang Asia Tenggara ready naik level, ya kita emang ready. Dan yang paling keren, ini baru permulaan. Megawati masih muda, dia masih punya banyak waktu buat develop lebih lanjut. Plus, success story dia pasti bakal inspiring buat atlet-atlet Indonesia lainnya. Gue yakin, dalam beberapa tahun ke depan, kita bakal lihat lebih banyak nama Indonesia di panggung internasional. Bro, setelah ngebahas semua kehebohan ini, gue cuma bisa bilang satu hal. Mega udah officially put Indonesia on the map. Dan yang bikin gue makin bangga, ini acknowledgement coming from someone yang levelnya udah nggak diragukan lagi. Jose Roberto Guimares, pelatih 3 kali peraih medali emas Olimpiade, udah kasih stamp of approval buat Megawati dan buat Indonesia secara keseluruhan. Dia bilang kita udah ready naik level, dia bilang kita bakal jadi kekuatan baru, dan dia bahkan warning negaranya sendiri buat waspada sama kita. Disclaimer ya bro, informasi dalam video ini berdasarkan statement publik yang tersedia hingga saat pembuatan konten. Beberapa detail mungkin masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut. Makasih banget udah nonton sampai habis bro. Gue hope cerita kehebohan Jose Roberto ini bikin kalian se-excited gue. Jangan lupa like, subscribe Zona Megatron, dan drop komen kalian. Gue pengen banget tahu pendapat kalian soal fenomenon Megawati, dan prediksi kalian buat future Indonesian athletes di panggung internasional. Stay tune buat update-update seru lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.